Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian dan ayahanda bundanya. Terima kasih sudah mengisi pengamatan perilaku anandanya. Bagaimana kuis berbasis gamenya? Bisa dikerjakan ya. Nanti yang tidak bisa dikerjakan kuisnya silakan hubungi Pak Guru Walan ya. Karena mungkin ada beberapa handphone yang tidak bisa support atau mendukung program ini. Nggak apa-apa ya. Jadi silakan Anda sekalian hubungi Pak Guru Walan. Baik, hari ini kita buka buku lagi ya, tema 7 sekarang ya. Kemarin sudah tema 6 terakhir, sub tema 3 pembelajaran 6 ya. Hari ini kita belajar tema 7 sub tema 1 pembelajaran 1. Mohon disimak ya. Kita mulai saja untuk pembelajaran tema 7 sub tema 1 pembelajaran 1. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Wah, seru nih ya. Hari ini kita temanya adalah membahas tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Kita mulai saja. Oke. Wow. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Waduh. Jadi negara ini sebelum terbentuknya negara Indonesia itu ada masa-masa sulit ya. Ada masa sebelum penjajahan, ada masa penjajahan, ada masa sudah penjajahan, dan masa sekarang. Nah, hari ini Pak Guru Walan akan menjelaskan masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, perhatikan ya. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad 15 menjadi satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Wow, ternyata Indonesia jadi incar orang Eropa ya. Kenapa ini? Hal ini tujuannya diantaranya ada 4 ya. Kenapa? Mencapai kejayaan, biasa disebut dengan glory, memiliki kekayaan, goal, menyebarkan agama atau gospel ya, dan mencari rempah-rempah. Jadi tujuan negara-negara Eropa ini termasuk di Indonesia ini ada 4. Wah, ternyata dia hanya untuk mencari kejayaan, hanya untuk menguasai kekayaan, menyebarkan agama juga ya, sama mencari rempah-rempah. Ternyata Indonesia kaya juga ya. Baik, teruskan lagi ya. Yang berikutnya adalah mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Nah, nanti ada teks narasi sejarah ya. Sejarah tentunya sejarah yang berhubungan dengan peristiwa masa penjajahan ya. Kita baca dan dicermati informasi-informasi apa saja di dalam teks tersebut ya. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang apa? Tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi masa lampau ya. Peristiwa tersebut disampaikan berdasarkan apa? Fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi setelah kalian membaca itu teks sejarah, silakan kalian buat ceritanya dalam bentuk dalam bentuk narasi ya. Berurutan ceritanya ya. Misalnya pada masa penjajahan itu bagaimana ya, nanti bisa kalian lihat di buku paketnya ya, ada ya. Nah, melalui teks sejarah kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain ya. Mungkin saja ada negara-negara lain yang punya sejarahnya. Nah, hari ini kita ini teksnya adalah sejarah tentang sejarah kita ya. Gitu. Nah, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kalian dapat mencermati dan menggali teks dengan berbagai cara. Misalnya apa ya? Mungkin udah pernah Pak Guru kasih tahu ya. Mungkin dengan cara apa? Dengan menjawab pertanyaan yang disajikan, ya kan? Membuat pokok-pokok pikiran, ya kan? Apalagi ya, buat diagram
peta pikiran, dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara menggali, mencermati isi teks ya. Apalagi teks sekarang adalah teks yang berupa narasi sejarah, cerita sejarah. Wah, menarik sekali nih kalau kalian nggak baca ya. Misal ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang IPA. Waduh, IPA nih ya. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Perhatikan sifat-sifat dari ketiga wujud benda berikut. Ciri-ciri padat ya, memiliki bentuk volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Zat penyusunnya sangat rapat, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Ya, itu ciri-ciri zat padat ya. Memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Zat penyusunnya sangat rapat, gaya tarik zat penyusunnya juga sangat kuat ya. Contohnya apa? Punya pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil ya. Jadi benda padat ini tetap seperti bentuknya, tetap seperti volumenya ya, tidak pernah berubah ya. Ini kalau misalnya benda padat ini kita taruh dalam wadah gelas misalnya, misal penggaris gitu kan, taruh dalam wadah gelas itu berisi air misalnya, berisi air, tetap bentuknya seperti penggaris ya, tidak berubah bentuknya. Begitupun volume tetap ya, tidak bentuk yang lain ya. Nah, yang kedua adalah cair, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sebenarnya apa? Air, sirup, susu, dan minyak. Ya, betul ya. Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Bisa kita ambil air, taruh di gelas, gitu kan? Bentuknya seperti apa? Seperti gelas, berubah-ubah. Kemudian kita taruh lagi di mangkok, air jacar itu, bentuknya seperti apa? Seperti mangkok, ya. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Tapi kalau benda padat, ketika taruh di gelas, tetap bentuk penggaris. Ketika taruh di mangkok, tetap seperti penggaris, ya. Kalau padat, tapi kalau cair, bentuknya berubah-ubah, ya. Yang kedua apa? Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, betul. Coba perhatikan air keran, ya kan? Air keran itu apa? Jatuh dari apa? Dari tengah tinggi, baru turun ke bawah. Nggak ada tuh air keran ke atas alirnya, tidak ada kan? Itu adalah salah satu sifat dari zat cair. Dia akan apa? Dia akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ketemu lagi air terjun, ya, air terjun, ya. Terus apa lagi? Menekan ke segala arah, ya. Coba adanya banjir tuh kan? Wow, ini dia menekan terus mencari, ya kan? Nah, sampai jebol bendungannya, ya, sampai terjadi banjir, mungkin karena airnya itu menekan dengan segala arah. Terus apa lagi? Dapat meresap melalui celah-celah kecil, ya. Itu coba perhatikan, ya, di tembok-tembok tuh, kenapa tiba-tiba basah, ya kan? Itu meresap itu, ya kan? Apalagi, ya, kalau misalnya di daerah pegunungan itu banyak yang apa? Tentunya itu adalah sifat-sifat dari zat cair, ya. Yang berikut adalah gas, ya, memiliki bentuk yang tidak tetap, betul ya, hampir sama dengan ini ya, zat cair ya, mengisi seluruh ruangan yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, zat penyusunnya sangat berjauhan ya, contohnya oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi ya. Ya, itu contoh-contoh dari gas ya. Contoh dari gas misalnya apa? Misalnya tabung gas ya. Nah, apalagi uap air pada embun, ya kan, aroma masakan ya. Coba, itu aroma masakan kan menekan ke segala arah. Coba, misalnya ibu kamu masak, gitu kan, di bawah, kira-kira harus ke bawah nggak? Harus akan ke bawah. Kenapa? Karena dia
gasnya mengalir ke atas, mengalir gitu kan terus gitu ya, menekan ke atas sehingga apa? Sehingga kita akan terasa bau rasanya itu ya. Oke, nah itu ciri-ciri dari gas ya, bersama dengan zat cair ya. Kemudian zat nyusunnya sangat berjauhan. Nah, nanti akan lebih jelas lagi ya kalau ingin menjadi seorang ilmuwan atau cinta dengan IPA atau fisika gitu kan, nanti akan dibahas nih apa aja sih zat nyusunnya itu ya. Oke. Nah ini ya kan contoh ada gelas adalah benda padat ya, benda padat. Air dalamnya adalah benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang pasti, betul tadi yang Pak Guru jelaskan ya. Taruh di gelas bentuk seperti gelas, taruh di mangkok bentuk seperti mangkok ya. Gitu. Oke, itu saja barangkali dari Pak Guru Walan materi hari ini ya. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ya, dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas ya, apa itu tadi yang namanya menciptakan sebuah narasi ya, sejarah ya, dengan pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Kemudian tadi bentuk zat dari zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Baiklah anakku sekalian, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu dari Pak Guru Walan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat merdeka belajar.